Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian sehat semua, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, tentang pertumbuhan hewan. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran 4, anak-anakku masih ingat mbak materi pembelajaran yang ketiga kemarin? Ayo, apa saja? Kemarin kita mempelajari tentang karya dekoratif, yang mana karya dekoratif adalah menggambar dengan bentuk yang rata namun tidak mengurangi bentuk aslinya. Dan yang nomor 3, kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ikan. Ikan kemarin memiliki ciri-ciri apa saja? 1, memiliki sirip. 2, bernafas dengan insang. 3, bertelur saat berkembang biak. Dan masih banyak lainnya. Oke anak-anakku, yang ketiga kita mempelajari tentang apa? Operasi hitung bilangan cacah, yang meliputi apa? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan kami yakin anak-anakku masih ingat pembelajaran yang ketiga kemarin, ya. Dan mari kita masuk ke pembelajaran subtema 3, pembelajaran yang keempat. Hari ini pembelajaran yang keempat akan mempelajari materi pertama. Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu. Yang nomor 2, meniru gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Dan yang nomor 3, pengalaman Pancasila sila kedua. Oke anak-anakku. Nah, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa itu disebut apa anak-anakku? Disebut daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ya, mulai dari telur menjadi ulat, terus menjadi kepompong puasa, terus menjadi apa? Menjadi kupu-kupu dewasa, terus bertelur. Ya. Kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Daur hidup kupu-kupu disebut juga metamorfosis kupu-kupu. Anak-anakku, coba amatilah gambar yang ada di depan kalian ini. Ya, ini gambar apa anak-anakku? Gambar apa? Metamorfosis atau daur hidup kupu-kupu. Ini dimulai dari mana anakku? Dari bertelur, kemudian menjadi ulat, dan menjadi kepompong, akhirnya terakhir menjadi kupu-kupu, kupu-kupu dewasa, akhirnya bertelur lagi, mutar terus. Ini yang dinamakan dengan daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Coba kita akan mengupas satu persatu. Nah, telur ya, dimulai dari telur ya. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari untuk menetas. Terus kemudian setelah menetas akan menjadi larva atau ulat. Lalu ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5 sampai 6 kali. Dan yang nomor 3, proses kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7 sampai 20 hari, 20 kali. Kemudian jadilah yang terakhir kupu-kupu. Ya. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut,
dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolim, ya, disebut dengan hemolim. Oke anak-anakku semua, nanti anak-anakku semua ceritakan daur hidup kupu-kupu sesuai dengan keterangan tadi. Ya, tahap pertama telur, sesuai dengan imajinasi kalian sendiri-sendiri, ya. Terus yang ketiga menjadi kepompong dan yang keempat menjadi kupu-kupu. Nanti kata-katanya sesuai dengan kata-kata anak-anakku sendiri ya. Boleh melihat, tetapi kalau bisa disesuaikan dengan ide-ide yang keluar dari anak-anakku sendiri. Ya, kita boleh melihat karya orang lain, kita boleh belajar, tetapi kita juga harus bisa mengutarakan atau bisa mengeluarkan ide-ide kita dalam sebuah tulisan, dan saya yakin anak-anakku bisa semua, ya. Bisa ya anak-anakku ya. Oke anak-anakku semua, ada posisi tidur terlentang sambil mengedap kaki dan badan, gerak bertelur ya. Posisi badan merangkak, gerak ulat. Ini disebut meniru gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nanti bisa dipraktikkan sendiri sambil setelah menulis biar badan tidak terasa capek ya. Bisa nanti terlentang sambil kakinya ditekuk, terus setelah itu merayap seperti gerakan ular. Bisa kan ya anak-anakku ya? Nah, ayo tirukan gerakan sesuai gambar biar ketika kita belajar jarak jauh tidak merasa jenuh ya. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Ini adalah gerakan yang ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal. Nah, ini meniru gerakan kepompong yang biasanya menggantung di ranting-ranting pohon. Yang terakhir, yang nomor 4, posisi dan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat. Nanti gerakan 1, 2, 3, dan 4 ditirukan dan digabung. Nah, kalau bisa nanti divideokan dan nanti dikirim, bisa ya. Nanti dikirim. Untuk yang ceritanya nanti ditulis di buku tugas, nanti hari Rabu dibacakan di depan kelas. Oke anak-anakku ya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa anak-anakku? Gambar rantai yang terbuat dari emas. Rantai emas. Nah, Pancasila, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Pengamalan Pancasila sila kedua ini ya, ini contohnya ya. Pengalaman Pancasila sila kedua ini meliputi 1, menyayangi teman, memberi saran dengan baik kepada teman yang melakukan hal yang keliru, membantu teman dalam kesulitan, dan yang terakhir tidak membedakan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran 3 kemarin. Kemampuan manusia itu berbeda-beda, maka kita harus saling mengerti, saling menyayangi, memberi saran, memberi masukan, memberi kritik. Itu jangan dianggap menghina ya. Yang dikritik jangan menganggap dihina, dan yang mengkritik jangan meremehkan teman yang belum bisa. Insya Allah nanti ketika 4 ini dilaksanakan, nanti ketika kita memiliki cita-cita pasti akan tercapai. Allahumma amin. Anak-anakku semua, itu tadi sedikit pembelajaran video pada hari ini. Sebelum Pak Guru mengakhiri video pembelajaran ini, pesan dari Pak Guru, jagalah kesehatan dan jangan lupa untuk tidak membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Mari kita tutup pertemuan jarak jauh ini dengan bacaan basmalah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran atau video sedikit ini membantu kalian belajar di rumah dan diridhoi oleh Allah, dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Akhirul qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.